Selamat hari Minggu, teman-teman remaja. Hari Minggu ini Karyani akan bersama-sama mengajak teman-teman untuk belajar satu hal dari 7 dosa maut, yaitu tentang iri hati. Apa yang kita bisa pelajari tentang iri hati? Yuk, kita sama-sama simak apa yang akan Tuhan katakan kepada kita melalui kisah hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa, biar firman Tuhan menjadi pesan yang sungguh berguna buat kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Tapi kita baca hanya sebagian. Karena akan ceritakan, kisah ini menceritakan tentang Yusuf yang kakak-kakaknya nggak suka dia menceritakan mimpinya, karena mimpinya adalah si bungsu disembah oleh kakak-kakaknya dan keluarganya. Sebel lah ya, kok bisa anak kecil ini ngaku-ngaku dia lebih hebat dibanding yang lain. Dan cuma mimpi lagi, ngapain menyombongkan diri. Nah itu sebabnya kakak-kakak berniat membunuh dia, tapi Yehuda saudaranya berkata, aduh nggak ada untung deh kalau kita bunuh adik kita. Mendingan kita sembunyikan aja dia. Karena kalau kita membunuh dia, gimana darahnya itu? Kita kan susah tanggung jawabnya. Yuk kita jual ke orang Ismail. Tapi kita jangan apa-apain dia nih. Nah, waktu ketemu saudagar-saudagar Midian, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, karena dia sudah dimasukkan ke dalam sumur kosong, dijual pada Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ini kakaknya lain lagi nih ya, si Ruben. Lah, Yusuf kok nggak ada di dalam sumur? Mati gua ditanya sama bapak gua. Dia koyakin bajunya, kemudian dia ambil jubah Yusuf, dia sembelih seekor kambing. Jadi kesannya kan dia lagi bergulat gitu ya untuk menolong adiknya. Lalu dikasih darahnya tuh ke jubah itu. Aduh, sebuah kebohongan yang berencana. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, dia bilang, bener ini jubah anakku, binatang buas sudah menerkam dia. Lalu dia koyakan jubahnya, dia pakai kain kabung hitam, terus udah gitu dia berkabung dalam hari-harinya, dan dia bilang, sampai mati gitu ya, di ayat ini ya, kira-kira dia mau ngomong, sampai mati aku akan terus berduka untuk Yusuf. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Nah, padahal dia dijual orang Midian ke Mesir kepada Potifar, pegawai istana Firaun. Selesai ceritanya, tapi apa pesannya sih buat kita? Mari kita pelajari pesannya. Nah, jadi teman-teman, kita bicara tentang iri hati. Iri hati ya. Iri hati itu bisa melahirkan dosa baru. Saya sirik sama teman saya ambil aja. Gitu ya. Atau saya iri papa saya kok enak banget ya hidup. Bisa ambil uang, beli sesuatu, pakai kartu, beli sesuatu. Ah udah, saya ambil aja 2 lembar, nggak ketahuan kok. Ah, itu iri hati menghasilkan pencurian. Atau ke saudara kita. Duh, bagus juga ya dia punya handphone. Saya ambil aja ya. Curi-curi, main sedikit sebentar, ambil kuotanya. Dan kita pakai gamenya gitu ya. Nah, itu mulai mencuri tuh. Hal kecil padahal kelihatannya, tapi itu berguna untuk membuat kita jadi semakin tambah memiliki karakter yang tidak menyenangkan, tambah berdosa, berguna untuk investasi terhadap dosa. Rugi dong. Lalu, iri hati bisa juga kita bohong. Aduh, kok tuh orang kayaknya kok enak banget ya, encer otaknya. Belajar sedikit, udah bisa nilai bagus. Ah, gue ngambil aja hasil kerjaan dia. Nggak apa-apa, nggak ada yang tahu gitu. Nah, kita bohong dia sama guru, kita bohong sama teman kita. Kadang-kadang juga ada yang bohongin pacar sampai akhirnya putus. Duh, nggak enak banget deh. Iri hati juga membuat kita bisa merampas milik atau hak orang lain. Hak untuk bicara, udahlah lu nggak usah ngomong deh, gue aja yang ngomong. Itu karena kita iri sebetulnya. Kalau dia ngomong, orang akan ikutin dia. Ya udah mendingan lu nggak usah ngomong deh. Atau iri hati membuat kita bermusuhan, berperang, bertengkar. Bukan hanya dengan sahabat, tapi juga orang-orang di rumah, dengan saudara sekandung, kita bisa iri.
Nah, itu yang dialami oleh Yusuf, teman-teman. Yusuf juga punya kakak-kakak yang iri hati sama dia karena dia dapat baju bagus, karena dia dapat hak untuk mengembalakan sebagian domba ayahnya di tempat yang berbeda, karena dia dapat kasih sayang ayahnya. Paling penting orang tuh suka iri karena kasih sayang orang terbagi, kasih sayang orang tua hanya ditujukan pada anak yang satu, tidak pada yang lain. Iri aja. Tahu sih nggak enak banget ya kalau nggak disayang. Tahu kalau kita diduakan atau tidak diprioritaskan, kita bisa iri banget. Emang nggak enak iri hati itu, karena kita merasa bisa kurang kasih sayang, kurang perhatian, dan sebagainya. Lalu gimana dong nih? Bagaimana caranya supaya kita nggak iri? Nah, Alkitab kita mengajak kita melihat sisi lain. Saya nggak tahu apakah teman-teman tahu akhir dari kisah si Yusuf. Tapi Yusuf berhasil untuk melihat sisi lain. Dia bilang begini, mungkin kamu memang mereka-reka atau merencanakan yang jahat kepada saya. Tapi saya percaya kok Tuhan bisa mengubah yang jahat itu menjadi yang baik untuk kebaikan saya. Makanya Roma 8 atau 8 bilang Allah turut bekerja mendatangkan yang baik, mengubah jadi yang baik. Jadi sisi lain nih, kalau kita bukan remaja, masih kanak-kanak, kita nggak bakal bisa lihat sisi lain. Kalau remaja sudah mulai bisa diajak sisi lain. Misalnya, bunga mawar, harum. Sisi lain, ih berduri, nggak enak dipegang, gitu ya. Oke. Pepaya, benyek-benyek, geli rasanya. Kalau zaman saya tuh ya bilangnya, kakak-kakak saya tuh bilang, aduh ini makanan burung, katanya gitu ya. Karena burung makannya pepaya, apalagi burung nuri kami suka banget pepaya dulu. Terus kita lihat sisi lain. Sisi lain apa? Pepaya menyehatkan pencernaan kita. Kita jadi tidak panas dalam. Oh, bagus banget itu buah. Dirindukan. Dari dibenci jadi dirindukan. Karena bisa lihat dari sisi lain. Kemampuan kita melihat sisi lain membuat kita tidak iri, malah bisa bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita lihat yuk. Misalnya, saat papa main sama adik atau kakak kita, atau siapapun, nah, kita bisa bilang, aduh, papa nih punya saya nih. Nggak adil banget papa main sama mereka. Tapi sisi lain kita bisa ngomong, oh, papa tuh milik keluarga. Jadi papa boleh main sama siapa aja, mama juga bisa main sama siapa aja karena milik keluarga. Itu sisi lain. Lalu, misalnya, kita suka membenarkan diri kan? Ah, yang benar tuh 6. Enggak, yang benar 9. Nah, sisi lain tuh dengan bilang, tek, saya benar, kamu salah. Gitu ya. Tapi waktu sisi lain kita bilang, saya benar, kamu ada benarnya juga loh. Gitu ya. Itu sisi lain. Yang ketiga, sisi lain juga kita bisa saat jalan-jalan nih ya. Kan rasanya nih di dalam bus nih, wah, kok nggak enak banget ya hidup di dalam seperti ini. Memandang ke kanan, aduh isinya tembok. Suntuk banget ya ngelihat. Nggak enak banget hidup. Punya sibling lebih pintar, punya sahabat juga lebih cantik. Itu cowok sukanya sama yang cantik. Wah, pokoknya nggak enak hidup. Nah, kalau kita stay pada atau kita tetap pada tembok ini, kita menderita. Kita perlu melihat sisi lain, pindah kalau bisa. Pindah nih, teng, kita ikut pindah. Apa yang kita lihat? Wah, dengan kreativitas kita bisa lihat, wow, ternyata enak ya sisi lain ini. Segar, ada matahari, pemandangan alamnya bikin sehat mata. Wah, menyenangkan sekali. Nah, begitu teman-teman melihat sisi lain. Jadi, daripada berpikir saya korban, saya justru orang kreatif yang bisa melihat sisi lain. Itu maknanya kita ada menjadi ciptaan Tuhan yang cerdas. Kita bisa lebih kreatif memandang sisi lain
Dan akhirnya kita melihat bahwa orang itu bukan sedang memamerkan kekayaannya, tapi sedang mengajak kita bersyukur. Kita kasih contoh-contoh sebelum kita akhiri. Contoh, saya iri hati bisa jadi kepada kakak saya yang lebih pintar dan lebih mudah diterima ke perguruan atau ke sekolah yang dia suka. Tapi saya punya kepintaran yang berbeda. Saya mungkin tidak sepintar dia, tapi saya punya kepintaran yang berbeda. Itu sisi lain. Sisi lain ketika kita melihat atau iri hati kepada teman kita yang nilainya lebih bagus. Enak banget dia nilainya lebih bagus. Tapi saya bisa bilang, saya juga punya penilaian yang berbeda ketika saya melakukan hobi atau kesukaan saya. Maka nggak apa-apa, dia dipuji di situ, saya dipuji di sini. Yang lain lagi, iri hati melihat berkat Tuhan atas orang lain. Nah, kita lihatnya kan enak banget sih loh, dapat nilai bagus, dapat hadiah bagus, dapat oleh-oleh yang mahal. Tapi papaku kan nggak punya, mamaku juga nggak terlalu punya. Nah, melihat sisi lain berarti, oke, kamu dapat hadiah. Aku dapat waktu berkualitas dari orang tuaku. Ada banyak deh sisi lain yang bisa kita lihat. Seperti Yusuf melihat sisi lain hidupnya dan keluarganya. Mampukah kita? Tuhan memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus. Jadi, jangan nengok ke kanan. Coba putar balik, nengok ke kiri. Supaya hadiah Tuhan bisa terlihat dan terasa. Tuhan memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami bukan menengok ke tempat yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman, tetapi kami belajar untuk melihat sisi lain, menengok ke tempat yang menyenangkan dan membawa pengharapan. Hanya Tuhan dan Roh Kudus yang dapat menolong kami. Kami sangat mengandalkan Kau. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.